Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan dari Anda. Alhamdulillah menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi, yaitu berkat supportan, semangat dari teman-teman semuanya. Jadi saya ucapkan terima kasih dan terima kasih ya. Dan channel ini pun sudah mencapai lebih dari 300.000 subscriber berkat dari supportan dan semangat dari Anda semuanya. Oke, jadi ini saya menyimpulkan di sini ya. Jadi pertama saya mohon maaf dulu buat teman-teman semuanya. Banyak yang email saya, banyak yang masuk di email maupun di Instagram. Baik itu dia nyuruh ngecek, bang tolong cek DM bang, ya. Habis itu ada yang di email, bang tolong bang, saya sudah ngirim email, tolong bang dibahas ini segala macam ya. Walaupun saya tahu yang Anda tanyakan itu menyangkut masalah pinjaman online. Ketika sudah menyangkut masalah pinjaman online, otomatis masalahnya masalah gagal bayar pinjol. Dan hari ini sekaligus saya menjawab buat teman-teman semuanya, terutama yang sudah bergabung di channel Solusi Hutang. Anda yang selalu mensupport, Anda yang selalu mendukung. Hari ini saya simpulkan menjadi satu. Baik pertanyaan Anda nyuruh ngecek DM ataupun yang nyuruh cek email ya. Pertama ya, bukan saya nggak mau ngecek email nih, saya ngecek email. Setiap hari saya cek email ya. Saya pilih-pilih pertanyaan Anda, mana yang bisa saya angkat di video, mana yang tidak ya. Kenapa seperti itu bang? Karena kebanyakan pertanyaan Anda sudah sering banget saya bahas di video saya. Begitu juga dengan cek DM, bang cek DM bang, cek DM bang, kenapa DM-nya diabaikan aja ini segala macam. Saya cek DM kok, setiap saat saya cek DM. Mungkin sebagian ada yang bisa nge-DM saya, sebagian ada yang tidak gitu ya. Saya sengaja tidak saya taruh lagi di ruang publik karena banjir banget. Dan saya bukan menolak dari DM Anda, tidak, tapi saya mengatasi supaya pertanyaan Anda tidak mubazir. Anda sudah bertanya ya, meskipun pertanyaan Anda itu sudah sering saya jawab di video, dan Anda juga berharap dong untuk saya jawab. Makanya saya tidak mungkin untuk menjawab satu persatu pertanyaan itu, saking banyaknya. Makanya saya batasi ya, orang yang bisa DM saya batasi. Mungkin sebagian bisa, sebagian tidak, tapi saya selalu menjawab semua keraguan Anda melalui video. Dan hari ini cek DM, cek email saya rangkum menjadi satu dengan judulnya gagal bayar pinjol. Kembali kita ke email. Di dalam email itu banyak versi di dalam itu ya, tapi arah mereka semuanya galbay ya. Banyak versi pertanyaan yang mereka munculkan di dalam itu, tapi arahnya galbay. Ya, galbay ini gagal bayar. Poin dari gagal bayar itu adalah duit tidak ada. Alasan yang paling valid dari mereka adalah COVID atau pandemi. Ya, itu alasan yang selalu dilontarkan orang-orang yang gagal bayar. Kenapa saya tidak menjawab email Anda satu persatu? Ya, karena tentang semua risiko gagal bayar itu sudah saya bahas di video Solusi Hutang. Anda boleh cek satu persatu. Saya sudah bilang ini tuh, cek satu persatu. Ya. Kenapa sebagian ada yang saya ambil pertanyaan mereka, pernyataan mereka untuk saya jadikan konten? Karena saya masih ingat dan saya masih ada list semua video saya. Saya tahu kalau hal ini belum pernah saya bahas dan saya ingin menjelaskan. Ya, itu makanya sebagian ada yang saya ambil emailnya, ada yang tidak. Bagi yang tidak, nggak usah berkecil hati. Kalau poin yang Anda tanyakan itu cuman gagal bayar, bang pinjol legal datang ke rumah nggak bang? Bang nanti saya di proses hukum nggak bang? Bang nanti tiba-tiba hutang saya segede gunung bang, nanti saya nggak bisa bayar. Itu kan semuanya berdasarkan drama-drama dari pemikiran Anda. Akibat apa lahirnya drama itu? Akibat tekanan dari si debitor yang selalu melontarkan ancaman demi ancaman untuk menakut-nakuti Anda yang telah bayar. Ya, jadi makanya saya ambil hari ini untuk judul videonya, yaitu gagal bayar pinjol itu tidak berbahaya. Ya, yang berbahaya itu cara kita berpikir. Ini yang berbahaya. Kalau gagal bayar pinjol, mohon maaf banget, saya sudah mengalami dahulu daripada Anda. Mungkin di beberapa video saya sudah menerangkan. Saya sempat pernah gagal bayar di pinjol. Dan orang paling dekat dengan saya gagal bayar di pinjol.
Ya, saya nggak usah sebutin nama aplikasinya. Kalau saat ini aplikasi itu sudah ke legal semuanya. Ya, kalau dulu mungkin Persi masih mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa Keuangan. Ya, ada juga saya gagal bayar di ilegal. Awal-awalnya sama seperti Anda. Saya juga ikuti perpanjang, saya juga ikuti mencicil, sampai lama-kelamaan saya berpikir, ini kalau saya lakukan ini setiap hari, sampai kapan ini bisa selesai? Apakah saya bekerja untuk memperpanjang dan mencicil hutang aja? Sementara cicilan dan perpanjangan saya tidak lunas. Ya, akhirnya saya akhiri. Yaudah, saya akhiri. Ya, waktu-waktu saya masih terjerat di pinjaman online, itu saya mencari orang yang membahas konten di YouTube tentang pinjol. Itu sangat minim banget. Ada, tapi sangat minim banget. Ya. Sehingga saya harus mencari ke artikel lain, ya, yang tidak ada di dalam negeri. Harus ditranslate dulu ke Persi bahasa Indonesia karena saya gagal teknologi, saya nggak bisa berbahasa Inggris. Ya, apalagi bahasa Cina, bahasa Jepang saya nggak bisa. Jadi saya translate dulu untuk mencari solusi itu sampai saya bisa menyimpulkan, oh ternyata begini. Ya, kalau nggak salah saya pas lahirnya P2P lending di Cina, itu pinjol mulai berguguran dan pinjol mulai menjamur di Indonesia. Luar biasa banget ya, luar biasa. Dan hari ini saya menemukan ketakutan demi ketakutan itu dari Anda. Ya, kenapa saya di setiap video saya tidak mau, bang, seandainya DC datang ke rumah, bang. Bang, seandainya hutang saya sampai, bang, sekian ratus juta. Bang, seandainya saya diproses hukum, bang. Saya tidak mengawali suatu urusan apalagi yang menyangkut masalah pinjaman online dengan kata seandainya, dengan kata apabila. Kenapa? Karena itu akan mengganggu pola pikir Anda nantinya. Ya, makanya kita mencari di faktanya aja. Bang, fakta gagal bayar pinjol resikonya apa, bang? Seperti yang Anda rasakan hari ini, di SMS, di WA, di telepon. Ya, telepon ini bermacam-macam, WA ini bermacam-macam. Telepon ada yang kasar, ada yang baik. Ya, ketika yang kasar muncul tidak menyebutkan nama aplikasi kalau lahir dari pinjol legal. Ya, ketika yang baik muncul mereka akan menyebutkan nama aplikasi. Ya, itu sudah lumrah. Habis itu kita akan ditakut-takuti dan diiming-imingkan akan diproses ke jalur hukum. Ya, habis itu kita akan ditakuti kalau seandainya data Anda tidak valid, kami akan laporkan atas dasar pemalsuan. Anda ingat poin katanya. Kalau seandainya apabila kami menemukan, itu kata yang menyuruh kita untuk membangun drama dalam pikiran kita untuk menakut-nakuti diri kita sendiri. Ya, pernah nggak dengar itu? Pernah nggak baca itu melalui WA? Seandainya kami menemukan data yang tidak valid dari Anda, siap-siap. Kami akan proses Anda ke pihak yang berwajib. Ada kata seandainya enggak? Makanya saya bilang, ketika kata seandainya Anda lontarkan kepada saya anggap itu bullshit. Ya. Karena orang-orang yang gagal bayar pinjol ini tidak berbahaya kalau pikirannya masih bisa jernih, apalagi dia mendapatkan supportan dan dukungan dari orang sekitar. Yang menjadi PR-nya itu mereka tidak mendapatkan dukungan ini. Ini yang jadi permasalahan. Makanya saya bilangin, gagal bayar pinjol itu tidak berbahaya kok, asalkan mereka mendapatkan dukungan. Ya, ketika mereka tidak mendapatkan dukungan baik dari keluarga, orang sekitar maupun semua yang dia kenal, di sini poin, mereka merasa diri mereka telah hancur. Padahal Anda salah. Masih ada solusi hutang dan channel lainnya yang membahas tentang pinjaman online, yang mengembalikan kembali rasa hidup Anda, yang mengembalikan kembali rasa semangat Anda. Anda aja yang kurang update. Ya, yang sering saya dapatkan. Habis itu, duit Anda masih banyak sehingga Anda tidak menemukan channel saya di YouTube. Ketika duit Anda sudah habis, Anda pasti menemukan channel saya. Channel saya, mau channel Master Jun, mau channel Rosakti, mau channel siapa. Pasti Anda menemukan. Ketika apa? Ketika duit sudah tidak ada. Ya, coba dari awal Anda browsing. Sekali dua kali diperpanjang, logika main. Apa ini yang saya perpanjang? Apa ini yang saya hadapi? Kenapa ini tidak bisa selesai? Kenapa ini harus seperti ini? Browsing, cari internet, zaman sudah canggih, smartphone bisa bergerak menuju ke Google. Google apa yang mereka tidak tahu? Semua tahu kok. Ya, makanya. Kalau kita sudah bermain dengan online, mohon maaf, kalau kita sudah bermain dengan online, kita harus update.
Ya, banyak-banyak mencari informasi. Jangan ikuti rasa takut yang ada di pikiran Anda karena itu menghancurkan diri Anda sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, Anda membayangkan DC datang ke rumah, DC mempenjarakan Anda, DC datang menarik aset Anda, itu berbahaya banget pola pikir yang seperti itu. Kenyataan nggak seperti itu. Jangan kejamkan pikiran Anda hanya untuk menyiksa diri Anda sendiri. Ya, makanya saya bisa bilang gagal bayar pinjol nggak berbahaya. Ya, yang berbahaya pola pikir. Simpelnya saya selalu bilang, simpelnya ada uang bayarkan, tidak ada uang persetan dengan hal itu. Ngapain Anda harus sibuk-sibuk menanyakan, "Bang, gimana ini Bang?" Melalui email, "Bang, cek DM saya Bang. Bang, dia datang ke rumah nggak Bang?" Nggak penting itu sebenarnya Anda tanyakan. Tanyakan ke diri Anda hari ini, Anda mampu atau tidak. Ya, kalau mampu selesaikan. Kalau tidak, mau Anda bertanya ke orang yang paling pintar di Indonesia ini pun juga nggak bisa ngatasin kalau duit Anda juga tidak ada. Percuma gitu loh. Makanya tanya ke diri Anda. Ya. Makanya saya jarang menjawab email Anda, jarang menjawab DM Anda karena alasannya itu. Tanya ke diri Anda dulu, Anda mampu atau tidak? Ya. Kalau mampu ya udah bayarkan. Kalau tidak mampu, ya nggak usah dibayar. Ya. "Bang, data saya disalahgunakan Bang, saya nggak merasa minjam." Abaikan, udahlah. Abaikan. Kalau nggak bisa kita lapor, misalnya kita lapor ke polisi, kita lapor ke Satgas Waspada Investasi, tidak ditanggapi, ya udah abaikan. Ya. "Nomor saya ini Bang berguna Bang buat bisnis." Saya bilang tadi abaikan. Ya, jangan tambah lagi. Konsep penambahan itu ada di kepala Anda kok. Kendalikan pikiran Anda, kuatkan mental Anda. Insya Allah semua ini akan selesai dengan sendirinya. Ya, jangan bangun drama lagi, utang numpuk, utang ini, jangan. Itu nakut-nakutin Anda. Ya. Sekarang Anda mau mengadu kemana? Mengadu ke OJK? Susah. OJK aja bilang pinjol bermanfaat kok dengan tujuan mulia. Sementara OJK tidak tahu kalau Anda sedang diteror, sedang ditakut-takuti saat ini. OJK nggak tahu. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya saya sampaikan, bangun mental Anda dengan maksimal. Ya. Dan begitu juga saya titip pesan buat teman-teman semuanya, kalau ada saudara, teman, dan yang lainnya yang sedang gagal bayar pinjol, saling support dan saling dukung. Ya, tapi saya ingatkan juga, hati-hati orang yang mengirimkan nomor handphone di link komentar ataupun di komentar di sebuah video saya, karena itu mengarahkan Anda ke sebuah penipuan. Misalnya mereka dibantu oleh ini, hubungi aja ini untuk ngatasin sebar data ini segala macam. Jangan percaya. Itu saya perhatikan di kolom komentar itu cukup banyak. Dan hati-hati, Anda yang baru gagal bayar, jangan pernah berbagi nomor WA, ini area publik. Ya, ingat itu. Kalau ada yang berbagi nomor WA, Anda harus hati-hati, bukan merekanya yang korban pinjol, tapi tujuan mereka untuk mengkorbankan Anda. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya nanti yang mau follow Instagram saya juga boleh @medibroni atau channel saya satu lagi, Medibroni. Silahkan disupport.